Pemirsa, ribuan umat Islam di Mataram Selasa malam peringati malam Nisfu Sya'ban dengan melakukan pembacaan surat Yasin dan doa bersama untuk memohon keselamatan dan keberkahan jelang datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Seperti yang terpantau di salah satu masjid yang ada di tengah kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebut saja Masjid Al-Istiqomah yang ada di Kelurahan Kekalijaya, Kecamatan Skarbele. Masjid ini dipenuhi ribuan umat Islam yang sengaja datang untuk memperingati malam Nisfu Sya'ban atau malam pertengahan di bulan Sya'ban pada Selasa malam. Pembacaan surat Yasin dan doa bersama yang dipimpin tokoh agama mewarnai peringatan malam Nisfu Sya'ban. Tujuan peringatan malam Nisfu Sya'ban ini untuk memohon doa keselamatan dan keberkahan menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Jibril datang kepada Rasulullah SAW pada malam Nisfu Sya'ban itu untuk memberitahukan betapa mulianya malam ini. Karena itu kita harus menghidupkan malam ini sebagaimana juga layaknya kita menghidupkan dua malam Idul Fitri, kemudian malam Lailatul Qadar. Yang kita kalah pentingnya juga malam hari ini, malam Nisfu Sya'ban ini yang jatuh pada tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Nah, ini tentunya kita harus betul-betul jadikan peluang untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengasah kebiasaan-kebiasaan ruhiyah kita karena kita mau menyosong Ramadan. Tentunya Sya'ban ini sebagai malam tolaknya, sebagai bentuk pijakan pertama kita akan memasuki pintu Ramadan nantinya. Peringatan malam Nisfu Sya'ban dalam ajaran Islam disamakan halnya dengan peringatan malam dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, serta malam Lailatul Qadar yang dianjurkan untuk disemarakan dan diisi dengan berbagai ritual kegiatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Umat Islam berkeyakinan segala hajat dan doa yang dipanjatkan pada malam Nisfu Sya'ban akan diijabah atau dikabulkan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Selain dikenal dengan hamparan pasir putih, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga mancanegara. Dan kerajinan gerabah ini cukup diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumput, itu jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu pijan 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70.000. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka, dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Pokok turun-temurun sudah. Ya, kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali tadi ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang semurahnya, ya paling ya harga di sini misalnya
10.000, kalau sudah di sana sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik dan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama, mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.